Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kami. Video ini merupakan bagian dari tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum yang kali ini akan membahas salah satu topik penting, yaitu pelaksanaan kurikulum. Kami dari kelompok 10 terdiri dari Ida Izil Basiro, Bangkit Bunga Lusai, dan Elisha Rahmawati akan mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana kurikulum yang dirancang bisa diterapkan secara nyata di dunia pendidikan. Mulai dari pengertian, tujuan, hingga strategi penerapannya, semua akan kami bahas secara ringkas dan mudah dipahami. Yuk, kita mulai. Yang pertama ada pengertian. Pengertian pelaksanaan kurikulum adalah sesuatu rencana ataupun aktivitas yang diterapkan serta dilaksanakan oleh sekolah untuk menggapai tujuan pendidikan yang diharapkan dapat menjadikan partisipan didik yang pintar secara ilmu, kemampuan, ataupun akhlak yang baik melalui tiap pelajaran serta pembelajaran yang terdapat di sekolah. Tujuan kurikulum. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional atau TPN. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan paling umum dan bersifat ideal yang menjadi arah utama seluruh proses pendidikan di Indonesia. Terus yang kedua ada tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional adalah tujuan yang diterapkan untuk masing-masing jenjang atau satuan pendidikan. Tujuan pembelajaran atau instruksional atau TP. Tujuan pembelajaran atau instruksional adalah tujuan yang paling spesifik dan langsung dapat diukur. Selanjutnya ada tujuan kurikuler atau TK. Tujuan kurikuler merujuk pada capaian yang harus diperoleh siswa dalam setiap mata pelajaran atau bidang studi. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pelaksanaan kurikulum. Yang pertama tahapan perencanaan, menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi. Usaha ini guna menetapkan strategi, kebijakan, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus yang kedua ada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan sebagai usaha menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai teknik atau alat yang digunakan, waktu pencapaian, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Terus yang terakhir ada tahap evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Dengan hasil dan informasi yang diperoleh, maka akan memudahkan dalam menentukan nilai yang selanjutnya dapat dijadikan acuan penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun pengambilan keputusan dalam kurikulum. Peran guru, siswa, dan pihak sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum. Yang pertama itu ada peran guru. Peran guru ini ada empat. Yang pertama mengajar dan pendidik, menyampaikan materi dan menanamkan nilai-nilai karakter. Kemudian fasilitas dan pembimbing, menciptakan lingkungan belajar aktif dan memberi umpan balik. Yang ketiga ada pelayan dan perancang, memahami kebutuhan siswa dan merancang pembelajaran sesuai karakteristik murid. Yang terakhir itu ada pengelola, inovator, dan penilai. Pengelolaan kelas berinovasi dalam metode serta nilai-nilai aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Yang kedua ada peran siswa. Nah, peran siswa ini ada dua. Yang pertama aktif, mandiri, bertanggung jawab. Yang kedua mengeksplorasi minat dan bakat melalui proyek dan kolaborasi. Yang terakhir ada peran sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah mendukung transformasi kurikulum, pelatihan kolaboratif, dan teknologi pendidikan. Yang selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum. Pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada berorientasi pada guru, ekspositori,
guru lebih dominan, kemudian materi disampaikan langsung melalui metode ceramah. Yang kedua itu ada berorientasi pada siswa inquiry. Siswa lebih aktif menemukan pengetahuan sendiri, guru hanya sebagai fasilitator saja. Beberapa strategi dalam model pembelajaran efektif yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi antara lain itu model delikan, dengar, lihat, kerjakan. Yang kedua, problem solving, pemecahan masalah. Yang ketiga, model induktif, deduktif, dan deduktif induktif. Kemudian Bruce, Corin, and Maxwell membagi model pembelajaran ke dalam 4 rumpun. Yang pertama, pemrosesan informasi, model personal, interaksi sosial, model tingkah laku. Demikian video edukasi dari kelompok kami tentang pelaksanaan kurikulum. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.